yang ada di sini bahwa dahulu saya di sini 2007 sampai 2000 tidak kenal lagi ya, tidak habis lagi 2012 Bapak Ibu, bahwa saya adalah jemaat di sini dan saya menyampaikan kepada Gembala Sidang di tempat ini Pak, seperti pujian tadi mengatakan jangan pernah menyerah menyampaikan bunyi-bunyi firman Tuhan itu kepada sidang jemaat. Ketika Bapak menyampaikan itu dari hati yang paling tulus Bapak, inilah yang Bapak buahkan, bahwa anak-anak rohani akan bermunculan. Dan satu hal yang saya akan sampaikan kepada Bapak, jangan harap itu Bapak akan berdiri di tempat ini, tetapi biarlah itu menjadi pengerja-pengerja di ladang-ladang Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman kepada setiap suku bangsa, menyampaikan firman kepada setiap gereja-gereja, menyampaikan firman kepada seluruh bangsa. Amin. Bapak Ibu, kita ditimbulkan di sini untuk menjadi benih-benih firman. Bahwa saya katakan di sini Bapak Ibu, bahwa firman yang tertulis ini jangan lagi selalu firman yang terlalu tertulis, tetapi biarlah firman ini menjadi firman yang hidup di dalam hati, menjadi firman yang terbuka ketika kita berbicara menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika kita menyampaikan benih-benih firman itu, maka itu akan menancap di hati kita. 2007 tahun yang silam saya dibimbing oleh Gembala Sidang di tempat ini, dan saya tidak pernah menyangka Bapak Ibu saya akan bersaksi di gereja-gereja. Saya tidak pernah menyangka, itu tidak pernah saya pikirkan bahwa saya akan dibawa oleh Tuhan kepada gereja-gereja untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tentang baik Allah ini. Bapak Ibu, sebelum saya banyak berbicara, saya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Reni ya. Biasanya saya dipanggil Bu Reni, tapi saya juga berkeluarga. Suami saya orang Sibolga, warga Sitomea, dan kami sudah dianugerahi seharusnya sepasang Bapak Ibu anak ya. Tetapi karena Tuhan lebih sayang terlebih dahulu kepada anak saya yang laki-laki, dia sudah terlebih dahulu dari kita. Tetapi itu bukan menjadi mengurangi untuk semangat, tetapi tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, kami di sini adalah tim pendoa dari berbagai gereja, bukan dari satu gereja Bapak Ibu, bahwa kita adalah di sini tim doa menyampaikan, menyaksikan kebaikan Tuhan tentang visi-misi pendoa di tempat ini, tentang baik Allah, tentang penyucian kedalaman hati Bapak Ibu, bahwa tubuh ini adalah baik Allah, tubuh hati ini adalah gereja Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah saudara mengotori akan tubuh Anda, bahwa ini adalah milik Tuhan. Firman Allah berkata kepada kita bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka itu puji dan muliakanlah Tuhan. Sampaikan kebenaran itu, bersaksi bagi setiap umat-umat, jangan takut bersaksi. Bapak berkata demikian, aku mengajarkan kepada kamu supaya kamu menjadi pemenang. Amin. Bapak mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pemenang di dalam segala perkara apapun, bahwa kita adalah anak-anak raja, bukan anak-anak gampangan Bapak Ibu. Berkali-kali Bapak mengajarkan kita supaya kita tidak takut. Berulang kali kita membaca kebenaran firman ini supaya kita menjadi pemenang. Tetapi seringkali manusia hanya saja membaca dan tidak itu tinggal di dalam hatinya Bapak Ibu. Ketika benih-benih firman itu kita membaca dan kita renungkan, dikatakan di dalam Yesaya 1 Bapak Ibu, renungkanlah firman itu siang dan malam, sampaikan firman itu. Haleluya. Jika saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu, bukan karena kekuatan saya. Dan jika saya berdiri di sini, saya mengharap kepada kita semua di sini, suatu saat Bapak Ibu akan bersaksi bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saya bersaksi di sini Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan, dan kita di sini adalah tim doa tentang pembaharuan bait suci Allah. Tubuh ini adalah bait suci Allah, tetapi seringkali kita Bapak Ibu menginginkan akan kehidupan yang dinabuhkan oleh manusia, yang oleh iblis Bapak Ibu. Seringkali bahwa keinginan roh dengan keinginan daging sangatlah berbeda Bapak Ibu. Jika kita dibimbing oleh keinginan daging, maka apa yang muncul? Yang muncul di dalam hati kita ini adalah kebohongan, perzinahan, pembohong, pendusta, pembunuh. Ketika kita melakukan hal-hal itu Bapak Ibu, tanpa kita tidak ketahui bahwa kita sudah diikat oleh iblis di sana. Itu sebabnya visi-misi di sini, visi-misi kita di sini sebagai pendoa, melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, membebaskan
diberi firman dari tempat ini. Bapak Ibu, daging memang sangat lemah. Roh adalah penurut, tapi daging sangat lemah. Seringkali kita tidak bisa menguasai tubuh kita ini. Seringkali kita pakai tubuh kita ini, Bapak Ibu, untuk segala yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ketika kita melihat orang di sana berhasil, kita pun ingin berhasil. Bapak Ibu, jangan kita disibuki oleh kehidupan dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita jaga baik Allah ini. Siapakah kita manusia ini? Tidak ada kekuatan kita, Bapak Ibu. Saya berkata kepada kita semua, tidak ada kekuatan kita. Dan saya sampaikan kepada kita ketika Allah menciptakan Adam di Taman Eden, Bapak Ibu. Adam itu dibentuk dari tanah, debu tanah. Sebelum Tuhan mengembuskan napas, adakah dia bergerak? Tidak ada. Tidak ada kekuatan manusia itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita jangan sombong. Ketika Adam dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan napas kehidupan, seketika itulah dia bangun dan Tuhan memberikan kepada dia segala apa yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia hikmat, kepintaran. Tuhan memberikan dia untuk menikmati apa yang ada di Taman Eden. Sesungguhnya bukanlah kekuatan kita. Satu contoh saya berikan kepada Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan seorang bayi di rahim seorang ibu, dan itu ketika dia dilahirkan, Bapak Ibu, ke dunia ini, adakah kekuatan yang dia dapat seorang bayi? Tidak ada. Bayi itu hanya mengandalkan suara ketika dia membutuhkan sesuatu. Ketika dia, Bapak Ibu, haus, hanya mengandalkan suara dengan tangisan. Ketika dia ada di dalam suatu gigitan nyamuk, dia hanya mengandalkan suara. Tidak ada kekuatan. Dan seiring dengan waktu, Bapak Ibu, Bapak memberikan kepada dia kekuatan. Bapak memberikan kepada dia kepintaran. Bapak memberikan kepada dia hikmat. Tetapi ada apa dengan manusia? Manusia mempersalahkan gunanya setiap apa yang diberikan Tuhan. Diberikan kepintaran itu menjadi suatu kesombongan bagi kita. Diberikan hikmat itu menjadi suatu kesombongan yang kita nampakkan dalam kehidupan kita ini. Maka buah-buah daging yang ada, Bapak Ibu, daging membuahkan akan kebinasaan, Bapak Ibu. Daging itu tidak nyata, daging itu tidak kekal, Bapak Ibu, bahwa daging itu akan binasa. Firman Tuhan berkata demikian, bumi dan segala seisinya akan lenyap, tetapi firman Allah akan kekal. Amin. Bapak Ibu, bahwa baik Allah ini harus kita rawat. Jangan buat tubuhmu ini menjadi saudara kotori dengan berbagai macam kehidupan yang dinyatakan oleh daging. Semuanya itu adalah kesia-siaan. Bahwa daging ini berbicara kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Tetapi biarlah Roh yang memimpin akan hidup kita. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Maka apa itu hasil buah-buah Roh itu? Ada tertulis di Galatia 5 ayat 22, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat tercantum di depan. Apa itu buah-buah Roh? Yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Adakah itu kita miliki? Di sana dikatakan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Maukah kita hidup dipimpin oleh Roh? Maukah kita dipimpin oleh daging yang binasa? Bersyukur jika hari ini kita masih bisa berdiri memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia, memuliakan namanya, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Visi misi kita dan visi misi kita di sini tentang penyucian baik Allah, Bapak Ibu. Bahwa ketika kita melakukan dosa itu, kita menipu, kita berbohong, kita berzina, kita membunuh, itu adalah ikatan-ikatan. Ketika kita
maka iblis mengikat lidah kita Bapak Ibu, supaya kita malas untuk membaca firman Tuhan, supaya kita malas untuk pergi beribadah. Demikianlah hal-hal yang dihadapi hari-hari yang sukar ini. Semakin tidak nampak lagi jemaat-jemaat Tuhan, semakin tidak nampak lagi manusia-manusia, sudah dibina-bobokan oleh banyak berbagai macam media sosial. Di akhir-akhir ini sudah banyak manusia menyembah berhala terhadap handphone. Sudah banyak manusia tidak bisa lagi hidup terhadap handphone. Segala sesuatunya adalah handphone. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, bahwa kita adalah sudah termasuk penyembah berhala, bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah itu tidak mau diduakan. Saya percaya kita yang ada di sini tidak ada yang ingin menduakan Tuhan. Amin. Semuanya ingin ada di dalam genggaman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak ada kekuatan kita manusia. Ketika seorang bayi itu dilahirkan, Bapak Ibu, tidak ada kekuatan kita. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di berbagai media sosial. Seorang remaja sudah melahirkan anak di luar nikah, dan seorang anak itu tidak diinginkan, maka anak itu dibuang. Anak itu dibuang di tempat sampah begitu saja Bapak Ibu. Hujan terik datang untuk menghampiri dia. Adakah dia bisa bergerak? Tidak ada. Itulah kita manusia, bahwa kita manusia tidak ada kemampuan kita, tidak ada kekuatan kita. Jika hari ini kita kuat, jika hari ini kita ada memiliki, jika hari ini kita pintar, jika hari ini kita memiliki hikmat, itu bukanlah daripada kita, tetapi semuanya sumbernya adalah Allah, bukan kekuatan kita Bapak Ibu. Maka perbaharuilah pola pikirmu. Jadilah menjadi anak-anak terang, jadilah menjadi anak yang rendah hati. Ciri-ciri orang sombong adalah, saya katakan kepada kita saat ini, orang itu tidak akan mau ditegur. Ciri-ciri orang sombong itu ketika dia ditegur tidak akan menerima. Ciri-ciri orang sombong itu ketika dinasihati dia tidak akan mau menerima, karena dia sedang terikat, dia memberontak. Ikatan-ikatan dosa itulah yang mengikat di tubuh jiwa roh kita ini. Saya sampaikan bahwa hidup kita ini ada dari terdiri 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah tubuh kita, dan roh itu adalah roh Allah, dan juga apa namanya, jiwa itu berbicara dengan darah Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada kita semua yang ada di sini, satu pun di antara kita tidak ada tidak berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo kejar kekudusan itu. Bawa dirimu kepada rumah doa, supaya belenggu-belenggu yang ada mengikat di tubuh jiwa rohmu dilepaskan oleh hamba-hamba yang dipercayakan oleh Raja Mulia di atas segala raja terhadap anak-anaknya. Di Matius 5 dikatakan, berbahagialah suci yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah Bapak Ibu. Dan kita di sini dipenuhi Bapak Ibu bersedia untuk mendoakan siapakah di antara kita yang sakit, mendoakan bagi semua kita yang sedang terikat di dalam belenggu-belenggu dosa. Jika Bapak Ibu tidak bisa datang untuk ke tempat kita, kami bersedia datang ke tempat ini, ataupun kami bersedia datang untuk ke rumah Bapak Ibu. Jika memang semuanya itu tidak bisa melalui via telepon pun kita bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Pekerjaan manusia terbatas, tetapi pekerjaan roh Allah tidak pernah terbatas. Amin. Sudah banyak jiwa-jiwa yang kita lepaskan Bapak Ibu. Mereka ada di bagian Sumatera, ada di bagian Papua, ada di Sulawesi. Itu semua melalui via telepon Bapak Ibu, bukan tubuh kita. Bahwa tubuh kita itu adalah dengan Allah seakan-akan Bapak Ibu, terlalu gampang itu bagi Tuhan. Dan saya sampaikan kepada kita saat ini, ketika kita dilahirkan ke dunia ini tidak ada kita memiliki apa-apa. Jika kita memiliki ada di rumah kita emas, jika kita memiliki rumah Bapak Ibu, jika kita memiliki kendaraan, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Di waktu yang singkat ini Bapak Ibu, diizinkan kita untuk memiliki itu. Tetapi ingat bahwa hidup ini bukan kekal, bahwa hidup ini tidaklah kekal. Maka biarlah kita selalu dibimbing oleh Roh. Bumi dan segala isinya akan lenyap, tetapi firman Allah tetap kekal. Mari Bapak Ibu, baharui baik Allah yang
Firman Allah berkata demikian, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Bapak Ibu, jangan kotori tubuhmu. Mari jaga tubuhmu, karena ini adalah bait suci Allah. Jika saudara merasa ada di dalam ikatan-ikatan dosa, mari lepaskan. Ada hamba Tuhan yang bersedia, ada pendoa-pendoa yang dikirim Bapak ke tempat ini untuk kita supaya dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa itu. Betapa kasih Bapak itu, Bapak Ibu, saudara terkasih, bisa dikirimkan hamba-hamba ke tempat ini supaya saudara dibebaskan, supaya saudara dilepaskan dari ikatan-ikatan belenggu dosa. Betapa kasih Bapak itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal di dalam nyaman untuk kita disalibkan, sehingga Dia Bapak Ibu memberi nyawanya bagi kita. Maka mati bukan karena dosa kita, bukan karena dosanya, tetapi karena kejahatan manusia, karena kejahatan dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Dia tidak bisa menguasai dirinya, dan Dia selalu keluar di dalam kehidupan ini, tidak dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, bersyukur saudara jika hari ini saudara mendengarkan kesaksian ini. Ayo ambil kesempatan Bapak Ibu, bahwa firman ini jadikan menjadi firman yang tertulis, jadikan menjadi firman yang hidup di dalam hati, jadikan firman ini menjadi tubuh kita. Dimanapun kita berada bisa kita dinikmati, dimanapun kita berada bisa menjadi terang, dimanapun kita berada kita bisa menjadi garam yang bisa dicicipi, menjadi terang yang bisa menyuruh bahwa firman ada kekuatan Allah, bahwa firman ini adalah sumber, bahwa firman ini adalah terang, firman itu adalah jalan. Itu sebabnya nyatakan itu di dalam tubuh jasmani dan rohanimu. Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Jika engkau ditegur melalui firman Allah, biarlah saudara semua yang ada di tempat ini menjadi saudara yang rendah hati, yang mau dibentuk, yang mau ditegur, yang mau dibentuk oleh Roh Kudus menjadi suatu bejana yang indah. Bapa mati bagi kita dan Dia naik ke surga. Lalu Bapa mengutus kepada kita Roh Kudus yang menjadi penghibur, menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Maka Bapa naik kepada surga di tahta kanan daripada Yesus, naik ke surga ke tahta Bapa di dalam surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Bapak Ibu, jika bangunan-bangunan yang ada, bangunan mewah yang ada di bumi ini, semua itu tidaklah kekal, semua itu akan binasa, semua itu akan lenyap. Maka rumah kita bukanlah rumah yang di dunia ini, rumah kita adalah rumah yang ada di surga. Amin. Jika saudara mau memiliki rumah di surga, lepaskan belenggu dosa yang ada di dalam tubuhmu, lepaskan ikatan-ikatan dosa yang ada di dalam kehidupanmu, yang ada di tubuhmu, yang ada di pikiranmu. Bapak mengajarkan kepada kita supaya kita mencari pemenang atas segala perkara. Bapak mengajarkan kepada kita supaya kita percaya atas firman Tuhan. Amin. Firman itu bukan sebatas firman, tetapi firman itu menjadi benih-benih yang hidup di dalam hidup kita. Berbahagialah saudara yang mendengarkan kesaksian hari ini, dan jangan lewatkan Bapak Ibu. Kita tidak terbatas melalui via telepon bisa. Jika Bapak Ibu ingin dilepaskan face to face, empat mata bisa Bapak Ibu, karena banyak orang yang sudah kita layani. Dia tidak mau dosa-dosa yang dilakukan itu didengarkan oleh orang lain. Itu hak kita. Jika memang antara kita dengan hamba yang akan melepaskan kita ada, Bapak Ibu, waktu diberikan, boleh Bapak Ibu, tidak harus di tengah keramaian. Siapapun kita yang merasa kita terikat, terbelenggu oleh belenggu-belenggu dosa, oleh ikatan-ikatan dosa, mari kejar rumah doa, kejar hambanya yang dipercayakan oleh Allah kepadanya untuk melepaskan belenggu-belenggu dosa itu. Jangan takut, jangan takut. Bapa mengajarkan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Tuhan berkata demikian kepada kita. Maka Bapak Ibu, setiap kali kita membaca firman ini, janganlah firman yang berlalu, tetapi tanamlah firman ini menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang hidup di dalam hati kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu, yang akan membawa kita ke dalam jalan yang benar. Dan setelah kita sudah sampai di perlapasan Bapak Ibu, ada tubuh dan darah Yesus yang akan memateraikan
Yesus, bukan Bapak Ibu karena dosa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo mari berlari kejar kekudusan, kejar itu Bapak Ibu, supaya apa yang terikat di dalam hatimu, yang terikat di dalam baikmu, itu Bapak Ibu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasanya. Mari Bapak Ibu, hari ini disampaikan kepada kita supaya kita jangan takut, supaya kita menjadi pemenang, supaya kita jangan binasa. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Bahwa kematian yang tidak di dalam Tuhan itu sangatlah ngeri. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup di sana. Itu sebabnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang bagi kita menyelamatkan umat manusia. Dunia ini sangat ngeri, dunia ini sangat gelap, dunia ini sudah dikuasai si jahat. Bapak Ibu, ketika Lucifer ingin menyamai Allah, ada suatu kesombongan yang tertancap di hati. Maka ketika itu Tuhan menjatuhkan dia ke bumi. Itu sebabnya dunia ini sangat jahat. Tetapi jangan takut Bapak Ibu. Percaya, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mereka ada di pihak Allah. Tuhan akan memelihara mereka di berbagai tempat ini Bapak Ibu. Virus bakteri sudah bekerja di tempat ini, di dunia ini. Iblis sedang menabur virus itu supaya banyak anak-anak Tuhan, supaya banyak manusia yang akan binasa. Tetapi Tuhan tidak mau. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari bawa tubuhmu ini untuk diperbaharui sampai ke dalam hati, supaya tubuhmu ini adalah baik Allah yang akan disucikan, yang akan dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Bapak berkata demikian, jangan takut anakku. Aku mengajarkan kepada kamu supaya kau menjadi pemenang atas segala perkara yang ada di bumi ini. Jangan takut, engkau menjadi pemenang. Amin. Mau saudara menjadi pemenang? Saya tanya kepada kita semua, mau saudara menjadi pemenang? Haleluya. Lepaskan belenggu dosa yang ada di dalam tubuhmu, maka Roh Kudus akan bekerja. Maka Roh Kudus akan bekerja melepaskan belenggu dosa yang ada di dalam tubuh jiwa roh. Bapak berkata percaya saja. Berkali-kali aku mengajarkan kepada kamu kata Bapak demikian, supaya kamu jangan takut. Iblis menipu pikiran dan hatimu, tetapi percayalah, engkau akan menjadi pemenang ketika engkau menghidupkan benih-benih firman yang ada, yang tertulis di dalam kitab suci. Haleluya. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan kesaksian ini karena saya tergerak. Roh Kudus menurut saya berdiri di sini. Sedikit saya tambahkan bahwasanya tentang perkenalan tadi sudah disampaikan dengan saudara kita, dan saya akan memberikan sedikit kesaksian ini. Bahwasanya saya tidak menakut-nakuti keadaan ini. Memang keadaan ini sudah seperti inilah adanya. Di mana-mana ketakutan, di mana-mana ketakutan. Semua ketakutan sudah ditabur sama iblis di udara. Kita secara kasat mata tidak melihat karena apa? Daging. Firman Tuhan berkata, berbahagialah ia yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita ada di sini karena Tuhan yang mau kita digembalakan di tempat ini, hamba Tuhan dipercayakan untuk menggembalakan jemaat-jemaat. Jadilah engkau menjadi domba yang digembalakan dengan takut akan Tuhan, bukan takut kepada gembala. Satu hal yang penting kita terima dari gembala adalah didikan. Gembala dipercayakan di tempat ini untuk mendidik domba-dombanya. Pertanggungjawaban itu
Domba mau jadi apa? Itu gembala. Gembala-gembala kecil Tuhan utus di seluruh bumi. Inilah saatnya Tuhan mau berkarya atas setiap gereja-gereja adalah baik rumah Tuhan di hati kita. Hati ini adalah rumah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berdiam di hati kita kalau hati kita kotor? Firman Tuhan tadi sudah dibuat. Bagaimana kita ada di dalam pengangkatan? Kita tahu siapa kita. Kita tidak perlu bertanya, kita tidak perlu cari kuasa di mana, tidak perlu 1 Korintus 4 ayat 20 berkata apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa. Tuhan sudah mati kayak sekali memberi kita kuasa menjadi pemenang. Jadi hati ini berbicara roh. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita condong kepada keinginan kita atau keinginan roh? Keinginan Tuhan, maunya Tuhan kayak yang tadi, suka-sukamu Tuhan. Apakah kita sudah seperti itu di titik itu? Kalau belum, mari bergegas dan berlarilah hidup di dalam kekudusan. Berlari-larilah kejar kekudusan. Tidak ada bermain-main lagi. Waktunya kata Tuhan sudah penting. Kegelapan sudah hampir menyentuh anak-anak Tuhan. Di saat pengangkatan kita ada di situ, tidak ada kalau kita tidak ada di buah roh tadi. Uji diri sendiri. Tidak penting kita sampaikan firman Tuhan banyak, karena firman itu tetap firman. Firman adalah firman yang satu berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah pribadi Allah. Dia sudah berikan pribadi Allah itu, firman itu sudah diberikan kepada bumi ini, ke dunia ini, kepada kita anak-anak Tuhan. Kalau kita dalam pengangkatan, saya tidak menakut-nakuti, tetapi Roh Kudus kuat sekali tadi menyuruh saya untuk daripada saya tidak ada di sana untuk bersaksi. Saya hanya memang dia diutus untuk bersaksi. Tetapi kuat sekali roh saya tidak bisa tahan di situ dulu, tarik ke sini. Firman sudah ada bersama dengan kita. Di saat pengangkatan, adakah kita sudah memiliki jubah? Orang-orang yang dalam pengangkatan harus memakai jubah. Jubah apa itu tadi? Kita dipakaikan dengan jubah secara jasmani, tetapi roh. Yang kita nanti diangkat roh kita. Roh yang bagaimana? Buah tadi. Adakah di hatinya kasih? Adakah di hatinya sukacita? Kalau dia beribadah, ada nggak sukacita di hati? Adakah beribadah dia hanya sekedar datang, duduk, habis gereja udah tradisi? Ada kita diam dalam lembutan? Saya tidak sekedar bicara karena saya sudah melakukan sendiri. Ada contoh yang sudah bisa saudara-saudara, ini adalah anak-anak rohani yang masuk anak rohani saya. Ya. Saya harus mencontoh, saya harus contoh, tidak hanya sekedar berkata-kata mulut saya. Dikatakan dalam Kolose, mulut kita jangan mengeluarkan kotor sumpah serapah. Karena di saat kita berkata-kata sumpah serapah, maka mulut kita pun itu terikat. Pedang bermata dua itu kita sampaikan firman Tuhan, kita sampaikan kebenaran, maka kita pun akan menerima kebenaran. Kalau kita perkatakan kutuk, maka kutuk itu pun akan mengikat kita. Kita perkatakan mampus engkau, maka kita pun akan jadi seperti itu. Ingat Ulangan 28, adakah kita di situ kembali kepada garanti di mana buah roh. Berkaca kita kepada firman Tuhan, nggak perlu kita kemana-mana saudaraku yang terkasih, nggak perlu kemana-mana. Berkaca firman Tuhan, baca renungkan. Kalau saudaraku hanya 2 tahu ayatnya, sudah kerjakan aja, nggak perlu banyak ayat mendukung. Tetapi satu hal yang saya kasih tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, bukan hartamu, bukan pakaian yang cantik. Oke, harta berkat itu ada pemberian Tuhan, ya. Harta berkat pemberian Tuhan, tapi kasih dengan segenap hati. Tuhan tidak mau harta. Tuhan bilang, aku punya dunia, aku punya surga, aku punya harta, aku yang memiliki, aku menciptakan segala sesuatu. Itu kata pemasukan. Tetapi Tuhan mau hati. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jiwa itu darah. Kalau kita orang Batak mengatakan mangkun mudah ini. Artinya roh kita itu, darah kita itu tergerak. Terima apa? Terima didikan supaya kita bisa
Itu saya lihat dalam roh. Bahwasanya tapak kakiku kemudian berjalan dan naik, ternyata betullah Tuhan yang mengolah jalan. Darahmu membentuk di alam roh ini adalah jalan, jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa ada di jalan Tuhan, barang siapa ada di jalan Tuhan di dalam kebenaran dan dia akan menghasilkan borong tadi, maka ia terus ada di jalan Tuhan. Percaya tidak percaya saudara-saudaraku, mari tanya Tuhan. Tanya masing-masing di rumah. Kami tidak mengambil jemaat, kami penginjil. Kami tidak ada ruang gereja, tapi kami ada tempat diberi Tuhan untuk berdoa. Kami datang berangkat dari ibu-ibu. Kami tidak bekerja, tetapi Tuhan suruh kami di situ untuk membahas dan merenungkan, dan selalu Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan hari-hari ini bisa berbicara kepada siapapun kalau kita mau siap untuk apa? Meresponi. Kenapa Tuhan tidak bisa meresponi kita? Karena apa? Kita tidak putus terikat. Jadi kalau kita mau Tuhan berbicara, duduk berdoa, bereskan dulu ikatan, datang kepada Tuhan. Ya. Pengampunan terjadi. Kalau ada sakit hati perbaiki dan bereskan hidupmu, datang kepada Tuhan supaya semuanya itu bisa Tuhan nyatakan. Nah, dan itu membuat supaya kita lepas di dalam perjalanan kita. Kenapa kita tidak mampu dalam melakukan firman Tuhan? Oleh karena apa? Ikatan. Apa ikatan itu? Kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan, kesombongan, ada iri hati, dengki, pesta pora, kemabukan. Itu ikatan, saudara. Bukan ikatan seperti depresi, tidak. Tetapi ikatan di dalam dosa. Maka itu hanya semati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam darahlah iblis membuat dosa terikat di dalam dosa. Makanya kalau kita sudah berdosa lama, 5 pekerjaan setan yang masuk, ubun-ubun, 1 ke pundak, 2 ke 3 ke pusat, keempat ke telapak kaki, kelima ke dalam kepada kemaluan. Itu akan bekerja. Perhatikan kalau sudah kita pikirannya banyak, pasti dia akan meninggal. Kita pasti bisa mencabut. Jangan sampai totokan iblis itu menjadi berada di dalam darah, menjadi suatu penyakit. Penyakit itu akan menjadi penyakit urat, jantung. Kalau sakit hati itu masuk ke dalam apa? Kedalamannya. Dan kanker itu sangat itu orang yang sakit hati, kanker itu penyakit mematikan. Hati-hati, jangan sakit hati. Buang itu semua. Jangan itu yang mematikan saudara. Ya, lepaskan. Karena apa? Kalau kita mau melayani, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan melayani Tuhan, memuji Tuhan di surga nanti, kita melayani, memuji Tuhan itu tugas kita di surga nanti. Di sini pun kita dilatih untuk kita mau berglori, bersukacita. Makanya kenapa kita dalam ikatan? Karena tidak dibereskan. Bereskan dulu saudara. Kalau saudara mau sendiri, silahkan sendiri, tapi bergumul, lepaskan. Ada satu sarana yang Tuhan kasih sama kita, minyak urapan. Minyak urapan berkatan di Ibrani 1 ayat 89, ya, yang punya minyak dari setempat. Itu beda dengan teman-teman sebetulnya. Artinya beda di mata Tuhan itu apa? Di mata Tuhan itu khusus kita di hadapan Tuhan. Banyak soal minyak, banyak soal minyak. Bisa sangat gampang sekarang untuk mengetahui tentang firman Tuhan. Kedua, tentang apa? Tubuh darah Yesus. Adakan perjamuan kudus dalam rumah tanggamu. Bentuk penyembahan di rumah tanggamu dengan persekutuan apa? Yesus ada di dalam rumah tanggamu. Bentuk itu ajak itu berdoa, anak saya pun belajar di dalamnya. Itu membangun saudara-saudaraku untuk menjadi pemenang supaya kita jangan dikalahkan iblis. Saat ini iblis sangat dahsyat. Untuk apa? Mengalahkan anak-anak Tuhan. Jadi kita disampaikan Tuhan untuk apa? Kita saat ini sangat untuk menyampaikan semuanya itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan saudara. Saya minta maaf karena waktu ini sangat terlalu cepat ya hari-hari ini. Jadi saya bersyukur sekali untuk semuanya. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan Yesus dimuliakan di dalam segala sesuatu. Terima kasih, terpuji. Baik, kata-kata terakhir dari saya kepada Gembala Sidang di tempat ini, terima kasih Pak, dan tetap semangat menyampaikan firman kepada sidang jemaat bahwa lihatlah Pak, beberapa tahun yang lalu inilah yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Bapak sudah membentuk saya di dalam iman. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.